Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini tanggal 25, bulannya masih bulan Mei ya kawan-kawan ya. Iya. Bulan Mei tahun 2021. Sore hari ini bertemu lagi dengan kami bertiga. Iya, hebat alhamdulillah ya. kita. Biasanya berdua, Iya. kali ini kita bertiga dalam acara Dunia Anak. Nah, ini mungkin pemirsa dimanapun penjenengan berada, mungkin penasaran siapa ini yang cantik ada di tengah, gitu. Pastinya. Ya, jangan khawatir, nanti diberi kesempatan. Tapi bagaimana kabar penjenengan dulu di rumah? Semoga penjenengan senantiasa dilimpahi kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Rezeki yang barokah, putra-putri yang soleh dan solehah, dan putra-putri yang kurota ayun ya bunda, bunda ya. Amin. Jadi putra-putri yang menenangkan hati kita ya. Sore hari ini seperti tadi yang Bude sampaikan, kita tidak berdua tetapi bertiga. Nah, jadi kita beri kesempatan dulu nih kepada bunda kita yang cantik untuk memberikan salam-salam kepada pemirsa dan juga memperkenalkan diri. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat-sahabat, kenalkan saya Bunda Titi. Begitu Abimana Alif Nararia memanggil saya Bunda Titi. Bunda yang Titi. Iya, yang kali ini akan menemani Bunda Bude Ani ya, dan Bunda Erna untuk menemani teman-teman sahabat-sahabat di rumah. Iya, buat ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita ngobrol santai ya. Karena kalau berdua itu aja sudah rame, apalagi kalau bertiga, lebih seru lagi. Semoga. Iya. Monggo Bunda Diah, enak sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama lagi, masih di radio Asa FM. Iya. Ini ya, alhamdulillah ini kita suasananya masih suasana tidak jauh dari Idul Fitri. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya toh. Walaupun ini kita semuanya mungkin putra-putri semuanya ini sudah mulai aktif lagi untuk kembali ke sekolah. Ya, tapi kita tetap masih semangat, masih ada semangat untuk Idul Fitrinya masih belum padam. Jadi, kita semuanya sekarang memang kembali betul-betul fitri, bisa memaafkan sesama kita dengan ikhlas sehingga kita kembali putih. Kita buka lembaran baru, semoga ini lembaran nanti ke depan, 1 tahun ke depan, sampai nanti ketemu dengan Ramadan tahun depan, kita insya Allah masih tetap bisa beraktivitas dengan lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin. Semoga ya begitu rabbal Bu Diani alamin. ya. Iya. Itu harapan yang luar biasa dan Iya. insya Allah semua insan berharap bahwa selalu merindukan datangnya Ramadan, dan kita selalu berharap moga-moga masih ada panjang usia sehingga kita ketemu dengan Ramadan yang berikutnya dan akan semakin meningkat keimanan kita. Nah, sekarang kita nyantai aja, nggak usah kenceng-kenceng banget. Ini yang Bude bilang bahwa kita cantik itu bener-bener nggak salah loh kawan-kawan ya. Kita lihat ini ada Kak Joni Eaglesnya. Ini Kak Joni bilang, sore mbak-mbak cantik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Ya, sore. selamat sore Bang Ya. John yang ada di sana ya. Kemudian ada Bunda Nuri Kayati, guruku tercinta, guruku tersayang Bunda Titi. Ya. Terima kasih Bu Nuri. Semoga suatu saat kita bisa bertemu ya. Amin. Nanti suatu saat kita bisa setting Bunda ya untuk mempertemukan ya sang guru dengan sang murid di ajang siar yang sama. Iya. Insyaallah. Iya, luar biasa teman-teman. Ini sebenarnya behind the screen ini ya, tetapi Bude mau cerita sedikitnya bagaimana Bunda Titi ini akhirnya mungkin pemirsa juga
nggak pernah dengar ya, setiap saat saya sama Bunda Dia itu selalu panggil-panggil, mari Bunda Titi ikut bergabung, mari ikut bergabung. Nah, ayo temani kami. ya, pada sore hari ini alhamdulillah Bunda Titi berkenan bergabung. Moga-moga tidak hanya berakhir kali ini ya Bunda Dia Erna ya. Amin ya, kita selalu berharap begitu. Tetapi nanti setiap Selasa akan Rawuh menemani kita biar studio satunya itu semakin menghangat. Nah, begitu. Nah, kalau tadi Bunda Dia Erna bercerita bahwa kita masih dalam bulan Syawal ini Bunda ya. Jadi kita pada sore hari ini akan membawakan sebuah tema yang tidak jauh dengan bulan Syawal, tetapi ini adalah mengenai adat Jawa ya. Jadi adat Jawa, jadi budaya Jawa, yaitu tentang ketupat. Nah, gitu ya, ketupat. Nah, ini saya mau tanya dulu nih kepada Bunda Titi dulu nih. Bunda Titi bagaimana kalau di lingkungan bagaimana? Ada acara juga ya ketupatan gitu ya? Alhamdulillah ada ya, walaupun tidak ramai seperti di Nyun Sewu di desa gitu. Biasanya sangat ramai ya. Iya betul. Di lingkungan kami ada saling mengantar, saling memasak, ya. Ini mudah-mudahan nanti anak cucu kita jangan sampai tidak mengenal ketupat itu. Betul. Ya, betul sekali. Iya. Karena bagaimana itu adalah budaya kita, budaya yang harus Indonesia diuri-uri, yang harus kita uri-uri. Ya, harus dilestarikan. Nah, kalau Bunda Dia Erna bagaimana ini budayanya ketupatan ini, ada nggak ini? Ini yang mungkin sedikit membuat kita juga prihatin, gitu ya. Di lingkungan saya, kebetulan saya nih, insya Allah pemirsa dan pendengar Radio Asa mesti gitu kalau Bunda Dia mesti begitu ya. Kan kebetulan saya ditinggal di perumahan, gitu. Dan kebetulan untuk masa ini kita tutup pintu semuanya. Dan untuk Lebaran ketupat memang di lingkungan saya ini untuk sementara ini masih di lingkungan keluarga saja. Jadi kita belum tidak ada untuk acara tetangga-tetangga gitu nggak ada ya. Iya, yang dikondisikan atau kita tata itu mungkin belum, karena kita masih banyak, kalau mungkin normal itu kita banyak yang masih mudik. Jadi Bu Dani itu Lebaran ketupat di saya, lingkungan saya yang kecil ini itu belum ada atau tidak ada. Adanya cuma di lingkungan keluarga, tapi tetap ada, tapi hanya di lingkungan keluarga. Jadi anak-anak keluarga itu mengenalnya hanya di lingkungan keluarga untuk dinikmati sendiri. Dan mungkin kalau kebetulan ada tamu yang berkunjung pas, nah, kita ke Lebaran ketupatnya kalau di kita kan mesti kurang lebih 7 hari setelah 1 Syawal. 1 Syawal ya, betul. Setelah Syawal. Nah, itu gitu di saya Bude Ani. Oke, luar biasa. Kalau di Kampung Bude ya, di Kampung Bude itu ya seperti hampir serupa dengan Bunda Dia dan juga tengah-tengah dengan Bunda Titi juga. Jadi ada seperti itu tapi tidak semuanya. Jadi kalau kita kadang Bude begini, ini Bude nakal ini. Jadi ketika ada teman nganterin ya, kita nganterin apa itu ya, paling tidak kalau misalnya ini kok sepertinya serempak semua bikin, akhirnya kita menentukan hari, kita masak besar, kemudian balik kita anterin ke teman-teman. Nah biasanya kan mereka mengantarkannya kan ada yang pakai rantang, ada yang pakai piring, begitu ya Bunda ya. Nah, berarti kan harus dikembalikan. Nah ketika mengembalikan itu kita isi balik gitulah. Paling tidak kita saling ngicipi ya, saling ngicipi makanan, karena dengan begitu insya Allah bisa semakin mempererat ya, mungkin begitu. Saling mempererat antara tetangga, karena bagaimanapun juga tetangga itu malah merupakan saudara bagi kita ya Bunda. Iya, setiap hari kita berinteraksi. Iya, betul. Tetanggalah yang menjaga kita, yang ikut menjaga kita. Ya, baik lahir maupun batin. Tetanggalah yang saat kita sedih, saat kita gembira, yang pertama kali. Ya, yang pertama kali. Yang pertama kali mengikuti langkah kita. Betul. Nah, jadi pemirsa dimanapun penjenengan berada, saya kira pemirsa betul-betul sepakat bahwa tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Baru kemudian ada saudara kandung, ada yang Pak Lek, Bude, Om dan lain sebagainya yang mungkin tinggal jauh dari kita, tetapi saudara yang
merupakan benar-benar saudara itu adalah tetangga kita. Begitu ya Bunda ya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang sebenarnya ketupat itu sejarahnya dari mana, kemudian makna ketupat itu bagaimana. Nah, nanti kita akan kupas. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang mau ikut gabung atau mau ikut kirim-kirim komentar, silahkan ya. Nah, langsung kirim komentar di fanpage Radio Asa FM atau bisa juga kirim WhatsApp, boleh, silahkan mau komentar-komentar bercerita tentang acara ketupatan di daerah penjenengan. Bagaimana yang di Bali, di Jogja, di Malaysia mungkin punya acara tersendiri. Nah, Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. ya masih bersama Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia ya. Radio Sosial Budaya dan Kesehatan ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bertiga akan membahas habis atau mengupas tentang ketupat. Nah ini ya, sebenarnya ketupat itu apa? Ketupat itu bentuknya segi empat ya Bunda ya? Iya, yang biasanya kita kenal ketupat itu berisi dari beras ini yang terbuat dari daun kelapa yang muda, yang biasa kita kenal dengan janur ya, diisi dengan beras, kita rebus dengan waktu yang agak sekian lama, akhirnya jadilah yang namanya ketupat. Itu kalau isinya beras. Kalau isinya beras ketan namanya lepet. Luar biasa. Kita memberikan nama itu. Dari segi bentuknya mungkin tidak hanya segi empat ya Bunda Ani. Ada istilahnya dulu saya dikenalkan di kampung sana dulu. Ada yang umum kita pakai untuk ketupat nasi itu ya. Itu bucu pitu. Jadi sudutnya itu ada tujuh. Terus ada luar biasa. Kupat balik. Dibalik artinya ya. Balik itu ada bucu wolu. Ini beberapa janur ya. Jadi kalau bucu pitu hanya dua janur ya. Jadi satu janur kita ambil lidinya ya. Itu ada dua. Kalau yang balik ini yang bucu wolu itu besar Bunda Ani. Besar. Ini bisa terdiri atas 4 janur. Jadi besar ya. Yang umumnya dijual di warung-warung soto Madura. Itu kita perhatikan itu kan besar ya. Iya, besar, itu biasanya juga kita kenal sebutnya aja yang enak kupat soto gitu. Beda lagi ya ini teman-teman ya. Jadi memang benar ini apa yang disampaikan oleh Bunda Titi, aneka macam jenis kupat tadi, salah satunya adalah kupat walik ya. Bagaimana kemarin hebohnya ini mertua saya itu memang betul-betul sudah sepuh ya, sekitar 88. Jadi betul-betul ngugemi tentang budaya ketupatan. Ketika kita sudah sediakan Bunda, jadi bentuk ketupat yang biasa itu sudah sediakan ada 10 kupat ya. Kemudian beliau masih menanyakan, "Endi kupat wali kudu ono." Nah, itu luar biasa ternyata di balik itu memang ada maknanya Bunda. Jadi itu tidak dibagi-bagikan gitu, tidak, tetapi itu ditaruh di atas pintu gitu. Digantung. Iya, digantung. Itu kupat wali. Nah, sebenarnya tradisi ini awal-awalnya dulu itu kan pada masa Sunan Kalijaga ya. Jadi dulu pertama kali memperkenalkan ke masyarakat Jawa memang memperkenalkan agama itu dengan mendekati melalui budaya ya. Termasuk wayang kulit itu juga dari salah satu. Ya, Sunan Kalijaga. Kenapa? Agar masyarakat Jawa itu paham betul ya. Jadi paham betul apa sih maksudnya, maknanya, sehingga
maka mereka akan bisa mengikuti Sunan Kalijaga Dan menerima ajarannya gitu ya. Untuk mempermudah Betul, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Nah, kita orang Jawa itu sebutnya kan bodo ya, bakdo. Sebenarnya itu berasal dari kata bakdo. Tetapi kita sebut bakdo itu akhirnya wong Jawa luwes akhirnya dadi bodo. Kalau kita berkunjung ke tetangga namanya bakdan. Bakdan. Nah, ya itu berawal dari kata itu tadi dari bakdo. Bakdo itu setelah ya. Iya, bakdo lebaran dan bakdo ketupat yang dimulai sesudah lebaran. Kalau mungkin daerah lain tidak bakdan juga ada. Kalau daerah suaminya saya itu namanya mada-mada. Apalagi itu nanti itu bisa menimbulkan suatu tema yang baru. Nah, kita kembali ke laptop ya. Seperti tadi yang Bunda Titi sampaikan tadi bahwa bentuk dari ketupat itu ya merupakan kependekan dari kata ketupat itu kependekan. Jadi ini abrevasi ya, singkatan dari kata ngaku lepat atau kita menyadari semua kesalahan. Kupat ya. Kupat Cocok sekali ya. Menyimpulkan ngaku lepat dan laku papat. Nah, ini ada yang laku papat nih. Nanti ini tadi kita sudah dibalik frame video studio kita sudah ngomong nanti Bunda jabarkan bukan 4 tapi tambah 1, 5. Ini tadi udah dia belum rawon nanti. Ini masih seru nih ya. Jadi ngaku lepat itu berarti kita mengaku kesalahannya. Jadi ketika kita mungkin mengirimkan makanan ke tetangga itu menyatakan bahwa aku pernah salah, mohon maaf seperti itu ya. Begitulah orang Jawa itu sangat luar biasa ya, begitu cantiknya ya. Sanepan ya istilahnya, mungkin dalam bahasa sehari-hari sanepan sanepo ya. Iya betul. Mungkin nanti akan diuraikan sendiri tentang sanepan, tapi jadi artinya orang Jawa itu menyampaikan sesuatu tidak secara vulgar, tidak langsung, tapi sanepan. Ini juga diambil oleh Sunan Kalijaga. Iya betul. Nah, kadang anak-anak zaman sekarang ya, zaman apa nih namanya ya? Zaman milenial. Bukan milenial lagi, kita itu sudah di generasi Z, Bunda. Jadi di atasnya milenial itu. Itu nggak mau coding-codingan. Jadi pernah anak saya itu ngomong langsung ke saya, "Mama jangan kode-kode, Mama maunya apa?" Itu sebutkan langsung. Kita nggak bisa membaca kode-kode. Nah, itulah. Makanya kita harus betul-betul sadarkan ya kepada anak-anak putra-putri kita harus tetap kenalkan budaya Jawa. Apapun yang terjadi, Jawa itu masih tetap sangat luar biasa. Nah, terus kemudian ini tadi laku papat tadi. Jadi ada lebaran, luberan, leburan dan laburan. Nah, tadi Bude kan bilang tambah 1 nih. Apa nih? Jangan keras-keras ya Bude. Ini semua orang mengalami, nanti ada yang tersinggung. Penasaran ini ya. 1 dan enggak boleh dikerjakan oleh siapapun. Yaitu apa? Apa Bunda? Yaitu lebaran. Oh betul sekali itu. Iya pastinya puasa 30 hari itu kita biasanya kalau kita sudah atur loh, itu kita sudah atur, iya turun tembangannya ngirinya 1, tapi nanti 2 hari 3 hari Idul Fitri nganan lebih dari sebelumnya. Iya. Hanya lebaran artinya lebih lebar lagi. Jangan keras-keras ya. Itu tadi ya ayah bunda ya. Jadi ada kata lebaran dan ini sebenarnya bukan pada perempuan aja ya Bunda Titi ya. Sama. Ini betul ini tadi ya. Mohon maaf ini ya Sunan Kalijaga ini memang nakal-nakal kita bertiga. Bukan hanya 4 ditambah lagi 1 lagi yang lebaran tadi. Nah, terus kembali ke 1 lagi yang itu tadi Bunda Titi yang terbuat dari apa? Dari ketan ya, beras ketan itu ya. Yang namanya apa tadi? Lepetnya. Lepetnya. Jadi lepet
silep kan rapet ya. Jadi ini maksudnya disilep engkang rapet itu maksudnya kita kubur, kita tutup semua, kita tutup rapat semua kesalahan, kita kembali bersilaturahmi dengan yang baru, bahwa kita sudah saling memaafkan. Makanya anak-anak sekarang kalau salaman 00 kosong. Kata-kata silep ya ini tadi, mumpung ingat. Silep itu karena saya ini termasuk generasi tahun 60-an hingga tahun ya seperti itu ya, masih mengenal apa itu silep. Silep itu kalau ibu saya dulu masak nasi dengan tahu. Iya, kalau di daerah saya namanya bukan ngeliwet tapi digendok. Masanya pakai tanah liat banyak ya. Itu terus silep itu adalah tutup. Nah, dari yang daun dari pisang. Untuk menutup rapat sehingga nasi ini benar-benar matang. Jadi bisa matang sempurna begitu ya. Jadi kalau dipindah ke pawonan yang bagian belakang makanya ya. itu. Jadi ada cara-cara tertentu yang dilakukan oleh nenek moyang kita, dan itu pun sebenarnya masih bisa kita terapkan sekarang. Iya. Termasuk cara memasak ketupat. Kalau yang dulu sampai 4 jam lebih. Tadi yang saya bilang. Iya. Sekarang itu ada metode baru. 30 15 itu ketupat kita masukkan saat air sudah mendidih. Selama 15 menit tetap tertutup. Ini dari tidak boleh dibuka-buka. Tidak boleh dibuka. Tapi disilep tadi. Tetap disilep dan seluruh ketupat ini harus diyakinkan terendam air itu ya. Kemudian kita tutup 30 menit. Ya, 30 menit kita matikan kompor, terus kita buka lagi. Mendidih lagi, apinya kita nyalakan lagi. Tapi ini tetap tertutup ya. Iya. Nah, ini terus kita nyalakan, mendidih lagi. Kita dengar mendidih, kita sebagai ibu mesti tahu ya. Tanda-tandanya air mendidih. 15 menit lagi. 15 menit setelah mendidih. Setelah itu kita biarkan, terus kita buka, nah taruh ketupat, dicantolkan di paku, digantung-gantung begitu. Ini sudah matang. 15, 30, 15. 15. Ini jadi teringat nih sebuah cerita ya, sebuah kisah zaman dahulu kala, yaitu tentang Joko Tarub. Ingat Bunda? Jadi ini ayah Bunda ya, jadi jangan sampai seperti Joko Tarub ya. Beraninya ya. Membuka itu ya. Ketika sebenarnya dulu jadinya tidak matang ini. Iya. Sepertinya itu termasuk resepnya Joko Tarub. Karena tidak boleh dibuka tadi. Jangan dibuka kalau belum waktunya. Makanya itu ternyata memang sekarang ini diterjemahkan seperti itu oleh orang. Iya, dan ternyata benar. Benar, iya benar. Ya, masih bersama Radio Asa FM, sambung selaksa Asa Indonesia, radio sosial budaya dan kesehatan. Ini pada sore hari ini Bude bener-bener Mary loh ini ya, Mary atau iri kepada Bunda Katira. Kenapa iri? Wah, ini para muridnya ini pada rawuh. Ini ada Kak Nusaibah, ibu guruku, Ibu Katir. Iya anakku, iya. Alhamdulillah, mereka kalian masih ingat. Iya. Alhamdulillah. Bahagianya jadi seorang ibu itu seperti ini loh. Minggu malam kemarin itu Sabtu malam tiba-tiba saya di WhatsApp oleh alumni tahun 97, artinya 24 tahun yang lalu mereka keluar nih, diajak ikut halal bihalal walaupun hanya lewat virtual ya. Jadi rasanya menjadi guru itu memang sesuatu. Sesuatu ya Bu ya. Sesuatu kalau diingat sama mereka itu luar biasa. Hanya anak-anak ingat kita ingat gitu aja sudah bahagia. Terus jadi inilah posisi yang paling strategis menurut saya. Jadi bukan semua orang jadi guru ya. Jadi betul. Jadi dari uraian kita ini masih akan kita kita hubungkan dengan dunia anak ya. Jadi ketupat, lepet, yang mengaku lepat.
lepet, ingin menyilap ya, dengan menyilap artinya menutup dengan rapat kesalahan orang lain, menutup dengan rapat kesalahan kita. Kemudian juga di sini ada dari tradisi kita itu ada unggah-ungguh untuk anak-anak. Betul. Jadi di situ artinya kan ada mengaku lepat artinya menghormati yang tua, sungkeman, tradisi-tradisi itu ini perlu kita lestarikan. Jadi untuk anak-anak yang menurut Bunda Ani tadi sanepan sudah tidak mengerti, ini perlu kita perkenalkan lagi. Ya, tidak semuanya harus kita sampaikan secara vulgar. Kadang kalau kita sampaikan secara vulgar malah menolak ya Bunda ya. Iya. Artinya kadang merasa digurui ya begitu. Iya, ini anak-anak perlu kita ingatkan unggah-ungguh nih, unggah-ungguh terhadap yang lebih tua. Ya, terhadap yang lebih tua ini betapa besarnya, betapa agungnya tradisi Jawa yang sudah dikenalkan oleh nenek moyang kita, oleh para wali ya. Iya, Dalam tradisi ketupat ini saja. Semoga ini bisa kita lestarikan dengan baik. Amin. Ya. Jadi anak-anak tidak lupa jati dirinya sebagai orang Jawa, sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia. Ini Bunda yang ingin saya sampaikan tadi. Betul. Monggo mungkin Bunda Diah Erna closing statementnya. Nanti saya gong ya. Ini sebenarnya sudah luar biasa yang disampaikan oleh Bunda Titi, bahwa kita memang harus selalu bisa melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Itu yang memang luar biasa untuk kita sebagai adat Timur. Kita harus ini tadi di Lebaran Ketupat ini aja kita memang harus bisa menghormati dan menghargai yang lebih tua. Iya, lebih tua dari kita, terutama dengan orang tua kita. Makanya di beberapa kita itu insya Allah sampai sekarang pun itu di Hari Raya Idul Fitri itu masih membudayakan adanya sungkeman. Nah, itu adalah salah satu memang yang menurut saya memang ini juga ada di keluarga saya. Keluarga kecil saya juga begitu, kita latihkan kepada anak-anak saya, dan insya Allah nanti ini akan insya Allah saya lestarikan. Walaupun biar bagaimanapun cara minta maaf itu anak-anak itu sungkeman dengan kita. Sama, jadi seperti ya kalau mungkin bisa kalau mungkin ada kemanten seperti itu ya, ya Bunda ya. Sama anak-anak itu sungkeman bergiliran, dan kita pun itu kita sebagai istri itu kita juga sungkem kepada suami untuk minta maaf, kita dahului dengan kita. Kemudian anak-anak nanti akan mengikut ya, mengikuti sungkem kepada kita, orang tuanya, ayah dan ibunya. Itu nanti sampai begitu, sampai mereka nanti insya Allah dikaruniai juga putra putri, itu insya Allah akan seperti itu. Jadi saya harapkan mungkin ini nanti mungkin bisa lihat-lihat lagi Bunda, mungkin ini mungkin untuk keluarga yang mungkin belum membudayakan sungkeman, ini nanti mungkin bisa mencari literasi lagi supaya nanti ini bagaimana atau ini bagaimana. Selain Lebaran Ketupat yang kita bahas ini tadi. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan Bu Diani. Oke, terima kasih. Tadi sudah Bunda Diah sampaikan dan juga Bunda Titi ya. Sepertinya waktu Bude siaran pada minggu kemarin, Selasa kemarin ya, waktu itu Bude siaran sendiri tentang mengajar dan mendidik. Nah, di salah satunya ada sebuah pesan yang mungkin sangat cocok pada sore hari ini kita sampaikan kepada ayah bunda sekali lagi, yaitu panjenengan boleh merasa khawatir ketika putra-putri panjenengan tidak bisa untuk antri, untuk tidak bisa bersikap sopan santun terhadap orang tua. Boleh khawatir, tetapi tidak perlulah panjenengan khawatir, lebih khawatir ketika putra-putri panjenengan tidak bisa mengerjakan matematika. Nah itu kenapa saya bilang begitu, karena seperti tadi yang disampaikan oleh panjenengan berdua, bahwa ini adalah budaya, tradisi, ndak bisa disampaikan hanya secara sekilas, tetapi ini itu tidak bisa kita hadirkan. Guru les itu tidak bisa, tetapi orang tualah yang menjadi suri tauladan, harus kita latihkan. Betul. Harus kita latihkan. Tidak terasa
Sudah jam 5 ini, Iya. saatnya kita harus pamit. Tetapi kita yang ada di rumah, Iya. yaitu tentang Izaudah Izaudah. tadi. Ya, bagaimana Izaudah adalah harga merakyat, kaya manfaat. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Jadi di akhir pertemuan ini kami semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Atas ya. semua kesalahan. Insya Allah kita ada panjang umur, kita bertemu Amin. lagi Selasa depan dengan tema yang baru. Moga-moga formasi lengkap seperti ini. Amin. Bunda Titi kita selalu harapkan ini. Iya. Biar rame begitu ya. Jadi Iya. kita Ini ya, mohon terima maaf. mohon Akhir maaf. kata Akhir kita kata ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.